Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putra Yusno dari kelas DKIT 1 dengan NIM 0401032121. Yang pertama yang saya hormati Bapak Ulun Ahmad Ali SSIMA sebagai dosen pengampu mata kuliah konseling psikodinamika dan mastistik. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kasus kredi di Jogja, perspektif konseling psikodinamika. Di sini mulai dari saya akan membaginya menjadi 4 bahasan. Pertama, pengertian apa itu kredi, yang kedua, sejarah terbentuknya kredi, dan yang ketiga, penyebab kredi menurut pendekatan konseling psikodinamika, dan yang terakhir, cara mengatasi kasus kredi di Jogja. Yang pertama, kredi, pengertian kredi. Arti kredi sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berartikan aktivitas untuk mencari angin pada malam hari biasanya. Aksi kredi ini sebetulnya adalah pada usia remaja. Pada usia remaja untuk mencari nongkrong-nongkrong bersama teman-teman sebayanya. Biasanya itu riwari atau pelita-peliti, berasal dari bahasa tersebut. Kemudian beralih fungsi pada waktu berikutnya berubah menjadi sebuah tindakan kejahatan dengan menyerang seseorang dengan acak. Berubah di sini karena ada efek seorang remaja tersebut melakukan sebuah tindakan-tindakan kriminal pada malam hari oleh seorang remaja. Biasanya tindakan kriminal bisa saja sebuah pembegalan atau pembacokan atau tawuran, terutama tawuran pada usia-usia remaja. Selanjutnya, secara kredi sendiri dikutip dari harian Kompas, tepatnya pada tanggal 7 Juli 1993, waktu itu kepolisian wilayah DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta memetakan sebuah geng remaja di Yogyakarta. Pada masanya, polisi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengklaim jika memiliki informasi terkait dengan keberadaan geng sekelompok anak muda yang sering melakukan aksi kejahatan di Yogyakarta. Sehingga pada awal Orde Baru tumbang dan memasuki milenium baru, fenomena tawuran ini terlihat menjamur. Dan kemudian pada waktu itu Wali Kota Heri Sugianto mengancam para pelajar yang terlibat tawuran akan dikeluarkan dari sekolah. Nah, atas ancaman tersebut membuat para pelajar yang keluyuran pada malam hari tersebut lebih menjadi sedikit. Dan para geng kemudian mencari-cari musuh dengan cara berkeliling kota atau melakukan istilah kredi tersebut. Kemudian apa sih penyebab kredi menurut pendekatan konseling psikodinamika? Di sini dari hasil penelitian atau mengutip dari hasil jurnal, kemudian dari berita-berita yang terpercaya, ada 3 faktor yang mempengaruhi kasus kritik lingkungan setempat subjek tumbuh dewasa. Yang pertama ada individu, yang kedua ada keluarga, yang ketiga ada kelompok sebaya. Yang pertama individu sendiri. Di sini individu akan melakukan tindakan sesuai dengan harapan-harapan kelompok atau perilaku tersebut merupakan ekspresi persetujuan antar individu yang lainnya atau kelompok tersebut dengan norma-norma kelompok yang disepakati sebelumnya atau nilai sebelum. Jadi
Penyebab di sini individu sudah memiliki kesepakatan antar individu yang lainnya, di mana individu di sini sudah terbentuk antara individu yang lainnya memiliki kesepakatan di mana untuk membentuk suatu kelompok. Dan pada kasus Klidi sendiri, individu lebih condong terhadap perilaku yang negatif, di mana terkadang ada individu yang tidak baik, kemudian individu yang bercampur, kemudian ingin ikut-ikutan, dan yang lain sebagainya. Kemudian adanya timbul kesepakatan. Seperti contoh, membuat jadwal harian, kemudian satu kelompok, ada seorang individu yang mengadu terhadap kelompoknya, yang merasa dia itu tertindas, dan kemudian individu lainnya merasa tergerak dengan hasil kesepakatan awal untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti tawuran dan lain sebagainya. Seperti diambil contoh di sini ada ekspresi dari si individu atau emosional si individu yang tidak terkontrol, di mana suatu individu ini memiliki emosi yang tinggi dan terkadang ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Dan hal ini yang menimbulkan terjadinya tindak kriminal yang disebut Klidi tadi, sehingga menimbulkan tawuran dan lain sebagainya. Yang kedua, ini adanya kecenderungan perilaku agresif dari si individu sendiri. Bukan dari dia merasa tersinggung, tapi inisiatif sendiri karena tersinggung. Bukan tersinggung, karena agresif, inisiatif bahwa temannya itu tersinggung dan agresif sehingga dia melakukan tindakan yang demikian. Dan hal itu biasanya menurut konseling psikodinamik, mereka tidak bisa mengendalikan ego, bahwa super ego menganggap bahwa tindakan itu ada dua subjek, bahwa itu baik atau tidak bagi diri, bahwa si ego menangkap bahwa itu baik-baik saja menurutnya, tetapi nilai moral super ego sudah memiliki pilihan, sudah memilihkan pilihan nilai moral, kemudian tapi ego menangkap bahwa itu sebuah tindakan yang biasa saja. Dan kadang perilaku itu bisa jadi dikarenakan karena tidak ada kesadaran dalam diri, sehingga dia melakukan spontanitas tanpa ada kesadaran. Kemudian setelah melakukan tersebut ada efek jerah, mereka merasa jerah atau merasa, oh saya salah. Makanya menurut Sigmund Freud ada alam sadar, prasadar, dan tidak sadar. Mungkin si individu di situ dipengaruhi obat-obat, tidak sadar, kemudian sadar-sadarnya sudah ada di polisi, dan itu tidak tahu. Yang terpenting di sini faktornya adalah si individu ini sudah memiliki kesepakatan antar kelompok. Kemudian ada sikap agresif atau ego yang berlebihan, mementingkan sekelompok tersebut. Kemudian yang kedua adalah masalah keluarga. Di sini saya akan membaginya, ada masalah latar belakang orang tua dan keluarga yang bermasalah. Di mana di sini keluarga adalah sebuah tempat individu bertumbuh dan berkembang yang sangat penting, dan juga
memiliki pribadi yang sehat adalah pada sisi keluarga di sini. Bagaimana keluarga bisa menumbuhkan pribadi seorang individu remaja menjadi seorang yang lebih baik. Remaja yang tumbuh dalam keluarga yang bermasalah serta kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua akan cenderung menjadi agresif. Nah, di sini saya membagi dua kasus, yakni ada latar belakang orang tua, di mana orang tua di sini ada ditinggal dari sejak kecil, ditinggal orang tua, maksudnya bisa jadi meninggal ataupun bercerai, kemudian ada yang pisah tadi, kemudian ada yang ibunya itu TKW atau ayahnya TKW atau TKI, ayahnya TKI, ibunya TKW. Kemudian tidak ada pengawasan yang ketat, yang kemudian bisa jadi individu terjerumus terhadap pergaulan, terhadap remaja-remaja yang demikian itu. Sehingga demikian pengawasan di sini sangat minim karena perilaku individu yang tidak bisa terlihat. Tadi dijelaskan bahwa tidak adanya kasih sayang kedua orang tua itu bisa menimbulkan agresif karena ada tekanan psikis atau menurut Sigmund Freud itu ada itu sebuah pengalaman masa kecil 5 atau 6 tahun itu ada pengalaman traumatis atau apa itu bisa mempengaruhi pada masa awal remajanya atau masa dewasanya. Mana di sini anak ditinggal ayah atau ibunya bekerja atau berpisah, maka anak itu bisa tumbuh agresif karena hal tersebut. Dan pada akhirnya anak tersebut meluangkan masalahnya atau meluangkan masalahnya tersebut dalam bentuk tawuran, lebih agresif dan lebih emosionalnya tinggi, sehingga demikian menjadi kasus tersebut. Yang kedua ada keluarga bermasalah, yang tadi karena kasih sayang yang kurang dari orang tua menyebabkan si anak berlaku kemudian. Kemudian ada kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini diakibatkan sangat fundamental sekali pada kasus kritik karena kelompok sebaya ini terjadi karena kesepakatan. Ada kesepakatan individu yang membentuk sebuah peraturan atau kelompok di mana ada kesamaan dan kecocokan rasa nyaman pada si individu masing-masing. Salah satu tugas utama remaja adalah menemukan identitas sebagai seorang individu di luar keluarga. Jadi individu di sini mencari sebuah identitas diri atau jati diri pada di luar keluarga. Mereka akan mencari sebuah identitas diri pada lingkungan mereka setempat, dan yang di sini adalah lingkungan kelompok atau teman sebaya. Masa remaja adalah masa coba-coba atau masa labil. Di sini mereka akan mencoba hal-hal yang baru. Dan apabila mereka tidak dibentengi dengan keguguran sikap yang kuat, maka mereka akan terjerumus pada pergaulan yang tidak sehat. Di sini aspek hubungan antar kelompok pada perilaku kliki bisa dilihat dari teman tongkrongan geng yang awal mulanya itu ikut-ikutan karena pendirian yang tidak kuat, terus kemudian ingin mencoba hal baru, mereka akhirnya ikut-ikutan. Dan ada yang juga beralasan tidak enak pada temannya kalau tidak ikut karena sungkan, karena teman itu sudah selalu membantunya dan kemudian dia sungkan untuk tidak ikut, dan dia ikut. Yang kedua ada
yang langsung mengiyakan. Nah, ini yang sangat berbahaya karena tidak ada alasan spesifik yang beralasan mereka untuk mengikuti kegiatan kritik tersebut, karena mereka mungkin kesepian di rumah dan lebih dekat dengan kelompok sebayanya daripada keluarganya. Dengan demikian, hal ini yang bisa menimbulkan kejadian kritik. Menurut konseling psikodinamika, hal ini bisa jadi karena adanya lingkungan baru yang menimbulkan ego mereka, atau hal ini merupakan hal baru bagi mereka. Mereka ingin tahu dan ego mereka menginginkan, saya ingin mencari pengalaman baru dari sekelompok sebaya ini. Jadi demikian, menurut saya ada tiga kriteria atau faktor kriteria bahwa individu bisa terjerumus pada perilaku kritik, yakni ada individu, keluarga, dan kelompok sebaya. Bagaimana sih cara mengatasi fenomena kritik? Yang pertama dan yang paling dini adalah dari pengawasan orang tua, karena orang tua adalah faktor utama. Kasih sayang orang tua, kemudian pengawasan dari orang tua adalah faktor yang bisa menarik remaja agar tidak bisa terjerumus pada pergaulan yang tidak sehat. Kemudian keluarga dan sekolah sebagai tempat nyaman. Keluarga tadi disebutkan bahwa kasus kritik keluarga itu bukan tempat yang nyaman, justru pacar atau teman sebaya itu adalah tempat curhatnya, bukan keluarga dan sekolah. Jadi bagaimana keluarga dan sekolah bisa merangkul si anak, meskipun di mana di situ ada keluarga bermasalah ataupun keluarga yang tidak harmonis, anak harus tetap bisa diawasi, dan sekolah di mana di sini harus bisa melihat siswa perkembangan kognitif atau perkembangan pembelajaran, terus perkembangan pergaulan dan atau masalah kasus-kasus di sekolah harus mendapatkan pengawasan intensif, utamanya dari guru BK. Kemudian ada perhatikan pergaulan siswa dan kegiatannya. Di sini sebagai seorang konselor sekolah harus bisa melihat pergaulan siswanya dan kegiatannya, dimulai dari bisa bertanya langsung kepada siswanya, kemudian bisa bertanya langsung kepada teman-teman di kelasnya, dan memberikan sebuah stimulus, kemudian memberikan tugas yang demikian tidak memberatkan tetapi memberikan dampak positif, yakni memberikan tugas tambahan atau tugas harian, dan kemudian hal ini bisa dilakukan secara intensif dan preventif. Kemudian apabila bergejolak pada siswanya bisa dilakukan secara represif, atau bisa teguran, atau bisa memberikan tadi teguran yang mulai dari panggilan orang tua dan diberikan konseling sehingga bisa merubah sikapnya. Yang kedua ada peran pemerintah, di mana di sini pemerintah bisa memberikan atau turun tangan langsung, memberikan wadah ataupun membatasi, di mana biasanya tempat-tempat tongkrongan yang tidak sehat itu bisa saja terjadi di wilayah-wilayah mana saja. Di situ bisa turun tangan langsung seperti pihak Satpol PP atau hal yang lainnya. Atau bisa yang opsi kedua memberikan wadah, seperti memberikan kemauan si si remaja-remaja ingin memberikan hal yang positif agar tidak tawuran atau menjerumus pada fenomena
kasus keliti, yakni memberikan seperti tempat futsal ataupun balap sepeda pancal atau tempat arena bermain anak-anak remaja zaman sekarang. Dan itulah cara mengatasi fenomena keliti. Jadi dapat disimpulkan bahwa keliti di sini ada hal yang mendasar, yakni ada hubungan keluarga, orang tua, dan riwayat masalah individu dan interaksi remaja dengan kelompok. Di mana konformitas remaja di dalam kelompoknya menjadi determinasi perilaku kelompok. Sehingga remaja mengembangkan identitas diri mereka dengan kelompok sebaya mereka. Jadi remaja menunjukkan identitas mereka, menjadi jati diri mereka sesuai dengan ego mereka, keinginan mereka yang ingin terpenuhi karena tadi adanya masalah-masalah di dalam dirinya, ya tekanan masalah psikis ataupun masalah-masalah yang lainnya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.